Coba Pak record. Ya. Oke Pak. Pak Hani, Ya Pak Billy. mau coba tanya, mau tanya Pak, apa namanya ini kan kami sudah dapat topiknya mengenai damai bersama diri. Terus langkah-langkah yang kami kepet, langkah-langkah apa setelah topik ini kami diskusi pertanyaan itu yang halaman yang slide berikutnya ya atau? Iya. Dia punya slide ada pertanyaan tuh. Damai Terus nanti diri satu kan? orang. Ya damai diri. Nah, itu. Nah, berdasarkan dia apa punya slide itu, Pak. Apakah Anda merasa bebas itu? Berdasarkan itu. Siap. Karena Anda merasa malu tentang diri, seperti itu. Jadi diskusi bersama. Lalu dia poin-poin itu nanti dipresentasikan nanti tuh. Oh iya. Berarti contoh kami Siap. kelompok ini satu orang saja yang ketik begitu ya Pak? Ya. Yang tukang satu orang saja nanti yang satu orang ya. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Upah besar di surga. Oke. Pak Billy memang. Kayaknya Ibu Tiatira jadi sekretarisnya dulu ini. Iya. Jadi notalennya ya. Ya. Biasa kan ibu-ibu tidak malas menulis tuh, kalau laki-laki kan pasti malas menulis. Ya. Halo Ibu Tiatira. Ibu Tiatira, tunjukkan pesonamu. Kalau ready bagaimana? Bagaimana Pak Guru? Biar Om Guru yang apa namanya mereka saja ketik begitu. Kayaknya kan nanti kan kita masih presentasi tuh kan? Kayaknya begitu tuh kawan-kawan. Bagaimana Pak Sufyan? Kemungkinan ini pasti sebentar ada kasih kesempatan untuk kita presentasi. Iya. Nanti presentasi. Sebelum apa? Ini kita buka dulu, ada di slide, buka lewat HP dulu. Saya dapat slide-nya di topik 3, berdamai dengan diri. Iya. Berdamai dengan diri. Ayo Pak Billy. Share keren dulu Pak Billy. Temanya. Kita bahas. Iya. Terus ini kan ada pertanyaan ini yang kita apa namanya? Yang kita jawab itu kan sudah ada pertanyaan memahami konsep tentang ragam setelah mempelajari topik. Kalau masalah redaksi ini Pak Redi ini yang ahlinya. Ya Pak Billy. Pak Redi dengan Pak Sufyan. Iya. Untuk formula dan redaksi kalimat kata itu sepertinya Pak Redi. Iya, betul. Kita sama-sama Kakak. Begini saja, kalau saya boleh usul, Pak Billy, supaya terarah kita punya apa diskusi ini toh. Iya Kakak. Kalau boleh saya usul Pak Billy moderator sudah, atau siapa kita tunjuk moderator satu orang supaya lebih terarah. Jadi kita kaji
moderator dia jadinya seperti Ibu Yohana tadi sebagai fasilitator. Kemudian dia tanya satu orang satu bagaimana terkait poin ini. Kemudian satu orang sebagai notulen untuk simpulkan atau tulis hasil dari apa yang dipaparkan tadi. Boleh juga, Pak. Biar terarah Saya di itu rumah, yang khusus sekali. ya, makanya Pak Redi bukan apa namanya, yang penting kita bisa memahami masalah posisi saya sekarang apa lagi banyak orang di rumah Pak, ada kerja. Atau saya sudah dia punya moderator. Ya, Saya siap ya, supaya fix waktu toh. ya main sekalian sudah supaya Om Guru yang apa namanya, yang kondisi kan. Saya Ya. stop share kakak. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada hari ini saya mencoba untuk bagaimana bisa mengarahkan diskusi kita pada sore hari ini. Saya minta satu orang supaya kita lebih terlihat dia punya kerjasama. Saya minta satu orang supaya bisa bertindak sebagai notulen. Bisa menampilkan, entah kita coba buka dulu, kita pahami sama-sama bahan ajar yang sudah disampaikan oleh Pak Hani melalui grup WA, supaya kita bedah dulu maksudnya seperti apa, permintaannya seperti apa. Setelah kita pahami sama-sama, baru kita tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Saya ingin bertanya dulu sama teman-teman, kira-kira siapa yang siap untuk bertindak sebagai notulen? Kaum Hawa sudah Pak. Pak Hufni bagaimana? Pak Hufni kira-kira bisa jadi notulen? Izin Pak Redi, mungkin Ya, Pak. kan materi ini sudah ada di kita tuh, bisa buka lewat HP. Jadi yang saya screen di sini apa yang nanti kita tuangkan itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita apa namanya? Kesepakatan kita. Iya. Iya. Siap. Saya hanya ketik tuh, Pak. Siap, Jadi Pak. materinya sudah ada di kita masing-masing. Siap, Pak. Siap. Agak ngamuk kopi itu ya. Takut saya. Terima kasih untuk Pak Hufni sudah menyediakan satu lembar kertas kosong yang harapannya kita bisa mengisinya bersama-sama dengan ide dan gagasan yang akan kita sepakati. Mungkin kita bisa fokus di HP masing-masing materi bahan ajar yang sudah diberikan oleh Pak Hani tadi, yaitu capaian pembelajaran. Diharapkan dari diskusi ini, poin 1 dan 2 itu merupakan target pencapaian yang diharapkan dari proses diskusi ini. Yang pertama yaitu memahami konsep tentang ragam identitas. Yang kedua yaitu mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Saya ingin bertanya, kira-kira baiknya kita bahas dulu capaian ini atau kita langsung beranjak di yang slide kedua, slide berikutnya. Halo, teman-teman. Kalau di HP halaman berapa ya, Pak ya? Kalau di HP dia tidak ada halamannya, Pak, cuma di pokoknya agak jauh sedikit itu dari depan, di scroll terus. Lagi cari ini. Ada nomornya, Pak ya? Nih, ya ada nomornya. Ya, di nomor berapa? Oh, ini ada.
Halaman berapa Pak Susanto? Mulai dari ya. Dari topik 3 berdamai dengan Jangan marah kawan-kawan. siap. Ini Pak nih yang ketik ya? Ya Pak Fred. Halaman berapa Pak Billy? Ini sampai halaman 63 nih. Dia di top kita punya tuh di topik 3 Pak Sumitro. Pak Sumitro pakai HP ya di halaman 34 Pak Sumitro. Maksudnya di Iya. topik 3 kita punya tuh di Berdamai topik dengan 3. dirinya. Ya. Langsung tulis temanya sudah Pak nih. Saya langsung aja memahami konsep lembaga entitas ya. Oh, nih. Siap. Tema 3 berdamai dengan diri. Bagaimana Pak Susanto? Mungkin langsung aja ke yang ingin dibahasnya dulu, memahami konsep tentang ragam identitas. Jadi supaya nggak fokus ke HP, jadi kita langsung diskusikan aja. Jadi langsung tulis aja yang mau dibahas ini apa nih. Yang pertama kan memahami konsep tentang ragam identitas ya. Nah jadi biar nggak fokus ke HP, jadi kita diskusinya langsung aja. Iya Pak. Langsung aja apa? Langsung yang pertama itu. Ya langsung memahami konsep tentang ragam identitas.
Oh, ini kayaknya nggak pakai ragam, hanya identitas saja, memahami konsep tentang identitas. Kan identitas diri, bukan beragam. Identitas saja, nggak pakai ragam. Atau ragam. Di capaian pembelajaran itu seperti itu, memahami konsep tentang ragam identitas. Oh, berarti kesadaran Pak, kesadaran individu. Mau ketik sudah kok? Itu mungkin kita bisa nonton di apa? Yang ada link YouTube tuh. Konsep tentang ragam. Langsung saja Pak, ini ke itu aja, ke pengertiannya. Nanti salah apa benar mah nanti kan ada teman-teman yang perbaiki ya. Langsung saja kesadaran individu untuk menempatkan diri Pak Sufian, kasih masukan dulu Pak Sufian. ya itu tadi identitas, udah aja kesadaran diri untuk menempatkan daripada diem aja enggak, kesadaran diri untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya. Buka Google aja. Dan memberi arti pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Serta memiliki peran penting. Serta apa Pak? Serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Ya. Ibu Tia, kasih masukan dulu Ibu Tia. Mungkin apa Pak Redi yang langsung jadi moderator supaya bisa mengarahkan Pak. Siap. Atau mungkin Pak Redi masih baca dia punya materi. Atau Ibu Silvi. Halo Pak. Iya. Bisa terdengar suara saya?
Siap jelas, Pak. Bisa Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya berkesimpulan bahwa capaian pembelajaran ini kita isi setelah kita melalui diskusi. Prosesnya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh fasilitator kita sebelumnya, Ibu Yohana. Jadi kita langsung beranjak di slide kedua. Iya Pak, saya setuju. Iya, kita langsung beranjak ke slide yang kedua, Bapak Ibu. Minta tolong dibuka. Di slide berikutnya itu ada semacam pertanyaan pemantik. Nah. Ada pertanyaan pemantik yang dalam hal ini mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan masing-masing yang ada kita di sini di kelompok 2. Mulai dari pertanyaan nomor 1. Dalam hal ini mungkin Ibu Tia, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda hingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Identitas ini bisa berupa hobi, bisa berupa agama, bisa berupa suku, dan hal-hal lain yang mencerminkan Ibu Tia itu sendiri sebagai ciri khas dari Ibu Tia. Apakah Ibu punya semacam identitas diri yang merasa malu untuk diketahui orang lain? Ibu Tia dulu, saya mulai dari Ibu Tia. Ya, kalau saya sendiri, kalau dikatakan merasa malu tentang identitas yang ada pada saya tidak pernah merasa malu dengan keberadaan kehidupan saya sekarang, karena saya merasa selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan bagi diri saya. Jadi segala sesuatu yang ada pada saya, apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi juga kekurangan saya, ya, saya bersyukur dengan semua yang saya miliki saat ini. Jadi saya tidak merasa malu dengan apa yang ada pada saya, termasuk ya kekurangan. Ya kan, manusia itu tidak lepas dari kekurangan, keterbatasan, dan dengan kekurangan keterbatasan itu menjadi satu motivasi bagi saya untuk terus membenahi diri supaya saya bisa menjadi seorang yang lebih baik. Itu Pak. Jadi intinya saya tidak pernah merasa malu dan saya selalu bersyukur dengan segala apa yang saya miliki. Makasih Pak Redi. Baik, terima kasih. Kemudian untuk di layar kaca saya ini ada Pak Hufni setelah Ibu Tia. Pak Hufni, kira-kira pertanyaan yang sama menurut Pak Hufni bagaimana? Nah, jadi menurut saya kalau menyangkut dengan identitas ini, kita mau tutup bagaimanapun itu kita punya identitas. Jadi mungkin itulah kita punya ciri khas, jadi itu tidak bisa untuk ditutup-tutupi. Jadi mungkin hanya itu saya Pak Redi. Siap. Kemudian selanjutnya Ibu Sylvia. Ya Pak, terima kasih. Kalau menurut saya dengan berkaitan dengan identitas, bagi saya tidak pernah mau merasa malu Pak, karena kita harus terima atau patut kenyataannya identitas kita ya begini sudah orangnya seperti apa, karakternya bagaimana. Tapi kalau untuk sikap pemalu memang saya termasuk orang yang agak pemalu sedikit Pak. Tapi kalau untuk merasa malu dengan identitas tidak pernah Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Ya. Selanjutnya Bapak Susanto. Di kaca saya ini Pak Susanto. Bagaimana menurut Pak Susanto terkait pertanyaan pemantik ini? Baik Pak, terima kasih Pak Redi. Menurut saya identitas itu tidak bisa ditutupi ya, apalagi untuk dihilangkan, karena identitas itu sebagian untuk jati diri kita sendiri ya, untuk membuktikan. Mungkin itu saja Pak Redi. Baik, terima kasih Pak Susanto. Selanjutnya Bapak Sumitro. Pak Sumitro. Ya, apakah kedengaran? Halo. Ya.
Kedengaran? Iya, Kedengaran ya, kedengaran Pak? Pak. Pak Redi? Kedengaran sekali Pak. Kedengaran sekali Pak. Pertanyaannya tadi kan, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Menurut saya kalau masalah identitas itu masalah jati diri, baik itu bahasa, baik itu agama, baik itu suku, itu merupakan identitas. Dan saya secara pribadi, saya tidak malu dan saya tidak menyembunyikan identitas saya. Dan saya bangga dengan diri saya sendiri, Pak Redi, karena bukti saya adalah bersyukur atas yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan oleh kedua orang tua saya. Dan saya bangga jadi diri saya sendiri. Dan saya tidak pernah malu untuk mengakui diri saya sendiri, Pak Redi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Yakub. Pak Yakub Dapa. Silakan Pak. Terima kasih buat waktu dan kesempatan buat saya yang berkaitan tentang identitas diri. Menurut saya itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita dan tidak perlu untuk kita merasa malu terhadap keadaan kita sendiri, bahkan terhadap orang lain. Dan kita harus mensyukuri itu adalah sebuah berkat yang diberikan pada Tuhan untuk kita tetap semangat menerima segala keadaan, baik yang dari luar maupun dalam diri kita sendiri. Saya kira seperti itu yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Sofyan. Menurut pandangan Bapak kira-kira bagaimana Pak? Siap, terima kasih Pak Redi. Izin kaitan dengan pertanyaan identitas. Menurut saya tidak pernah merasa malu terkait identitas itu sendiri, dan kaitan dengan identitas diri ini saya sangat bersyukur. Mungkin seperti itu, Pak Redi, izin. Siap Ibu. Ya, jadi terima kasih Pak Sofyan ya, Ibu. Silakan Ibu. Kita ada ini Bapak Ibu di dalam room 3 ya untuk materinya. Di room 2 Ibu, mohon maaf. Room 2. Room 2 Bu. Materinya apa Pak? Berdamai Berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri sendiri. Dengan diri ya. Jadi Bapak Ibu di dalam aktivitas itu yang tadi saya sudah jelaskan berdasarkan marka tadi. Ya, marka. Jadi mulai dari diri sendiri, kemudian aktivitas yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu buat dalam bentuk game berdasarkan materi yang Bapak Ibu buat itu berdamai dengan diri. Jadi di dalam aktivitas itu ada bermain peran. Bermain peran, jadi ada Bapak Ibu bisa dari kelompok ini bisa memberikan peran kepada kelompok lain untuk bisa menjadi bermain peran untuk permainan game yang ada di dalam tugas aktivitas Bapak Ibu tadi. Halo. Ya, halo Ibu. Ya. Kemudian untuk konsep yang didapat daripada permainan tadi itu apa, kemudian apa daripada refleksi dari hasil permainan itu apa yang Bapak Ibu dapatkan. Itu yang tadi sudah saya bahas itu di marka Bapak Ibu. Siap Ibu. Berarti yang kita simpulkan nanti hasil dari permainan itu Ibu. Iya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari topik permainan yang tadi Bapak Ibu buat dengan berdamai dengan diri sendiri dengan bermain peran yang Bapak Ibu buatkan di dalam kelompok. Jadi contoh seperti berdamai dan berdamai yang dimulai dari dalam diri sendiri, apa yang Bapak Ibu buat. Jadi perannya seperti apa Bapak Ibu dia di aktivitasnya. Contoh minta untuk yang tingkatan umur dari tingkatan umur yang paling muda sampai yang paling tua. Kemudian nanti ditanyakan yang paling tua apakah ada rasa syukur ketika
apa yang Anda dapatkan ketika Anda diberikan umur sampai setingkat ini. Nah, kemudian ditanyakan yang paling mudah dari Bapak Ibu yang ada di dalam kelompok, bukan saja yang ada di dalam kelompok Bapak Ibu yang ada di kelompok ini, tetapi mungkin ada di kelompok yang lain, yang paling tua dan yang paling muda. Lalu Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada mereka, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak diberikan umur yang sampai ke tingkat 50-an. Nanti yang paling mudah, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Ibu diberikan umur yang mudah seperti itu. Jadi ada yang mengucap syukur, ada yang merasa syukur, diberikan kekuatan, kesehatan. Jadi disitulah bentuk bermain peran. Karena berdamai dengan kehidupan diri sendiri, Pak. Nanti dari bermain peran itu, Bapak Ibu, itu akan ada refleksi seperti yang tadi saya sampaikan berdasarkan peran tadi. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari peran tadi sesuai dengan konsepnya seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan itu tadi Bapak Ibu pada marka tadi. Jadi itu mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan. Jadi sesuai dengan kedamaian daripada diri Bapak Ibu. Materi Bapak Ibu. Ya. Iya. Terima kasih Ibu. Ini kami sudah ada sedikit gambaran, tetapi nanti masih sedikit kebingungan. Iya. Apakah ada produk yang diciptakan dari hasil diskusi ini, Bu? Iya, produknya itu jadi ada 4 produk itu kan Bapak Ibu dapat menyimpulkan berdasarkan hasil dari yang Bapak Ibu buat untuk berdamai dengan diri sendiri untuk konsep pertama dari dalam diri Bapak Ibu. Dari dalam diri. Jadi contoh ada pertanyaan kepada teman-teman, bagaimana perasaan ya? Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu diberikan umur sampai ke tingkat demikian, ya? Tentang seperti itu. Jadi kalau konsepnya untuk memulai dari dalam diri sendiri itu kan ditanya apakah Bapak Ibu berada dari keluarga yang beragam, contohnya umur dan sebagainya. Ini kan dari dalam diri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi. Kemudian di sini mungkin saya tanya salah satu contoh. Apakah Bapak dan Ibu berasal dari keluarga yang beragam? Jika ya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam keharmonisan? Kemudian jika keagaman itu ada, aset kekayaan, mengapa konflik itu dipicu oleh perbedaan? Mungkin ada beberapa pertanyaan. Jadi Bapak Ibu tidak tergantung daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat konsepnya sendiri. Jadi di dalam diri ini, dari dalam Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Pak Redi, contoh Pak Redi bisa menanyakan kepada kelompok salah satu peserta, contoh mungkin kepada Pak Dian, bahwa Pak Dian, apakah menurut Pak Dian suka dalam kehidupan keberagaman atau keseragaman? Nah, nanti ada pertanyaan jawaban dari kelompok lain, di situ juga menimbulkan pertanyaan. Nah, kalau sudah didapat, bisa kumpulkan. Kemudian dalam kegiatan itu, kemudian di dalam kegiatan aktivitas. Jadi aktivitas itu bermain peran. Dan tadi saya sudah katakan bahwa bermain peran di dalam simulasi. Ya, simulasi berperan. Jadi contoh saya Ipin dan Upin, ya, mereka dua hal yang berbeda, tetapi karakter mereka juga berbeda. Atau mungkin Upin dan kakaknya karakter yang berbeda. Jadi di situ ada peran. Jadi Bapak Ibu bermain peran saja menurut materi yang Bapak Ibu dapatkan. Ya Pak Yakub ya, santai aja. Jadi kita berusaha untuk bisa. Oke Bapak Ibu, Pak Redi mungkin. Baik Ibu, berarti setelah ini fokus kita bermain game tadi itu Ibu ya. Kemudian kesimpulan terakhir. Oh iya. Siap Ibu. Jadi ada pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu Bapak Ibu, Pak Redi dan teman-teman bisa membuat dalam bentuk game. Ya game ya. Jadi game itu
tergantung dari Pak Redi dan teman-teman saja mau buat gamenya seperti apa. Tidak mengacu kepada topik, topiknya bisa dibuat, tetapi mungkin ada dari karakter-karakter dua orang yang berbeda. Contoh ada yang penyabar dan itu orangnya suka marah-marah dan penyabar, dari aktivitas mereka bisa berkomunikasi. Jadi berikan kesempatan untuk mereka untuk bisa berbicara dengan karakter masing-masing. Ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, Pak? Sejauh ini jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Saya izin kembali, Pak Lip. Saya masuk ke room lain. Terima kasih, Bu. Baik teman-teman, tadi kita sudah dengarkan bersama arahan dari fasilitator. Nah, lebih terarah lagi konsep diskusi kita bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi kita coba memang setelah slide ini dia ada dikaitkan dengan permainan, dengan games. Jadi sesuai arahan dari fasilitator tadi bahwa kita harus rangkaikan dengan games. Nah, untuk mekanismenya juga saya masih butuh saran dari teman-teman, kira-kira bagaimana kita mau bikin ini game supaya menarik. Pak Hufni mungkin ada saran? Jadi mungkin dari saya, kita buat gamenya, mungkin kita tanyakan umur kok atau bagaimana. Jadi misalnya saya yang umur lebih tua, jadi saya di situ. Oke. Supaya menarik, bagaimana kalau kita tanya hal-hal yang terkait identitas, hal-hal Halo? Ya, siap. Satu orang ajukan satu pertanyaan, begitu? Atau bagaimana? Mungkin kita tanya tentang identitas ini. Gambar apakah aku? Bagaimana ini saya juga. Nah, begini. Saya boleh usul. Suka yang tua, suka yang muda, ayo. Saya boleh usul. Di sini kan ada kode untuk angkat tangan. Jadi masing-masing satu orang memberikan pertanyaan bagi yang merasa itu identitasnya dia sesuai dengan pertanyaan itu. Misalnya, siapa di sini orangnya gampang tersinggung? Jika dia merasa saya orangnya gampang tersinggung, maka dia harus tunjuk tangan. Setelah dia tunjuk tangan, kemudian dia berikan penjelasan. Saya ini agak gampang tersinggung karena biasa hal-hal yang sentimen atau terkait masalah apa. Nah, jadi dia harus jujur angkat tangan. Kan tadi sesuai dibilang saya tidak ada karakter dari saya yang saya sembunyikan. Saya bukan orang yang saya apa adanya. Jadi kita harus pick up di sini. Misalnya ada lagi yang bertanya, siapa di sini orangnya yang lebih tua, seperti Ibu dosen tadi bilang. Yang lebih tua siapa? Nah, ini jelaskan bagaimana di umur yang ini, apa capaian-capaian, bagaimana Bapak Ibu sekalian. Pak Redi, susun aja pertanyaannya dulu. Untuk pertanyaannya Pak, saya beri kesempatan satu orang satu. Jadi nanti saya sebagai moderator akan mempersilakan dimulai dari layar yang paling kiri saya. Misalnya Pak Susanto, silakan berikan pertanyaan. Pak, misalnya siapa di sini orang yang pemarah? Jadi yang merasa pemarah harus angkat tangan, berikan kode reaksi angkat tangan. Oh, saya orangnya pemarah, menurut saya pribadi. Nah, jadi setelah Pak Susanto melihat ada misalnya 4 orang yang angkat tangan, minta beliau untuk kasih alasan kenapa ini pemarah ini, apa biasanya pengaruh umur atau bagaimana. Jadi diberikan kesempatan yang angkat tangan itu. Bagaimana Pak, Ibu? Atau Pak Redi mungkin siapa Pak? Atau langsung mungkin saja ini, Pak, langsung saja dibahas bersama. Mau tunggu satu-satu lama lagi. Iya. Satu pertanyaan yang itu. Nanti kita next lagi, apalagi ya? Ya, seperti itu. Buat pertanyaannya dulu, Pak Redi. Buat pertanyaannya dulu. Ya. Kira-kira pertanyaan pertama apa? Pertanyaan kedua apa? Lanjut terus. Jangan terlalu banyak lah. Ya, Ini misalnya, mungkin nanti sebentar di kelompok ya.
di Masuk kelompok ke besar. kelompok ini. Kita akan kembali ke kelompok besar, nanti kita akan terapkan di kelompok besar atau? Iya. Oh, iya. Kalau yang saya tangkap juga seperti itu, Ibu. Kita Iya. diskusikan di sini, baru kita bawa di kelompok Di besar. kelompok besar. Makanya kalau seandainya saya pikir sendiri ini juga ini repot juga. Makanya saya minta saran sama teman-teman, ini satu orang satu boleh sumbang pertanyaan. Yang unik-unik lebih bagus, Bapak Ibu. Demi efisiensi, coba Pak Susanto, saya tanya dulu Pak Susanto, kira-kira apa pertanyaan yang bagus untuk kita bermain ini? Suka yang tua, apa suka yang muda? Halo, Pak Susanto. Masih teringat dengan yang kemarin Pak Sutanto. Halo Pak Susanto, kira-kira apa pertanyaan yang unik apa Pak Susanto menurut Pak Susanto? Apa ya? Sambil teman-teman juga bantu memikirkan supaya begitu tiba giliran sudah ada yang ide yang disampaikan. Saya takut sensitif. Nanyanya. Silakan Pak, seru-seruan aja Pak. Ini sudah mau habis. Halo. Sudah mau habis nih tanya. Sudah mau habis, ini tinggal 48 detik. Saya Sudah Pak Redi selesai mungkin. ini waktunya. Pak Redi. Silakan Pak Billy. Pak Billy apa pertanyaannya Pak Billy? Nah ini kan kita apa namanya kembali mengenai jati diri kita kan? Identitas, Pak. Nah, Ya, sama aja. Ya, Identitas jadi sendiri sama. di antara kita siapa yang apa namanya tidak jujur dengan pasangan dalam hal upah yang diterima dari dana bos? Ayo. nah itu maksudnya saya takut sensitif. Kalau saya coba satu. Itu yang lagi dibahas di grup itu. Tinggal 11 detik, cepat Bu. Siapa yang tidak jujur? Yang pertama siapa yang tidak jujur terkait apa namanya masalah keuangan itu saja Pak ya. Ya. Pak Billy ya. Siap. Upah. Kalau matikan record tidak apa-apa. Ya, Pak. Yang ditugaskan untuk record tolong dimatikan. Pak Sumitro. Siapa?